Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pada kesempatan kali ini kami dari kelompok Project 25 akan menjelaskan tentang proyek kami yang berjudul klasifikasi citra endoskopi usus besar untuk mendeteksi penyakit polip dan kolitis ulceratif. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Edward Naipal dengan NIM S1D023137 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Didi Ardianto dengan NIM F1D02310046. Perkenalkan, nama saya Inyoman Sudija Putra dengan NIM F1D02310057. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ansar Putra dengan NIM F1D0231000078. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Polip dan kolitis ulceratif merupakan penyakit pada usus besar yang berpotensi berkembang menjadi kanker jika tidak terdeteksi sejak dini. Pemeriksaan endoskopi menjadi metode utama untuk mendiagnosis kedua kondisi ini. Namun, interpretasi citra endoskopi secara manual masih bergantung pada keahlian dokter dan beresiko menimbulkan kesalahan. Dengan kemajuan teknologi pengolahan citra dan kecerdasan buatan, khususnya klasifikasi citra berbasis machine learning, kini dimungkinkan untuk mengembangkan sistem deteksi otomatis yang lebih cepat, akurat, dan konsisten. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengklasifikasikan citra endoskopi usus besar guna mendeteksi keberadaan polip dan kolitis ulceratif. Baik, Kemudian ada deskripsi program. Program ini bertujuan untuk mengembangkan sistem berbasis kecerdasan buatan yang mampu melakukan klasifikasi citra endoskopi usus besar guna mendeteksi secara otomatis dua jenis penyakit, yaitu polip dan kolitis ulceratif. Sistem ini dirancang dengan menggunakan teknik pengolahan citra digital dan algoritma deep learning seperti convolutional neural network atau CNN untuk mengenali pola visual pada citra endoskopi yang menunjukkan indikasi penyakit. Dataset citra endoskopi dikumpulkan, diproses, dan dilatih pada model klasifikasi untuk membedakan antara kondisi normal, polip, dan kolitis ulceratif. Program ini diharapkan dapat digunakan sebagai alat bantu diagnosis bagi tenaga medis, meningkatkan akurasi serta efisiensi dalam deteksi dini penyakit usus besar. Ya, silakan, Taan. Jadi untuk penjelasan dataset dan label, jadi dataset yang digunakan itu berisi citra endoskopi usus besar yang dikategorikan berdasarkan kondisi medis tertentu, yaitu pada kondisi usus normal, usus polip, dan juga usus pada kolitis ulceratif. Selain label utama tersebut, beberapa data juga dilengkapi dengan label cause atau penyebab yang berkaitan dengan munculnya kondisi tersebut. Jadi label cause ini mencakup faktor-faktor seperti pola makan yang rendah serat, riwayat keluarga atau genetik, infeksi bakteri serta virus, gangguan autoimun, serta kebiasaan merokok atau stres kronis. Informasi ini dapat digunakan untuk memperkaya konteks, diagnosis, dan membantu dalam analisis faktor risiko. Meskipun model klasifikasi citra utamanya berfokus pada fitur visual dan citra endoskopi. Jadi dataset yang digunakan ini dalam program ini terdiri dari 3 label, yaitu label utama yaitu untuk usus normal, yang kedua itu untuk usus polip, dan yang ketiga itu adalah kolitis ulceratif. Berdasarkan diagnosis medis, setiap citra itu mencerminkan kondisi visual dari usus besar dan dilengkapi dengan label yang merepresentasikan kondisi tersebut. Selain label utamanya itu, terdapat juga data yang disertai seperti simptom atau gejala klinis seperti nyeri perut, pendarahan rektum, diare, dan penurunan berat badan. Hal ini dapat digunakan sebagai data pendukung untuk memvalidasi atau mengembangkan sistem klasifikasi multimodal. Dataset ini berperan penting dalam melatih model kecerdasan buatan agar mampu mengenali dan membedakan kondisi usus secara lebih akurat.
Oke, lanjut. Ya, lanjut. Untuk tahapan processingnya itu kami menggunakan ada 7 metode pre-processing. Yang pertama itu adalah median filtering, sharpening filter, thresholding, opening, closing, dan erosi serta masking. Lanjut. Lanjut. Untuk penjelasan preprocessingnya, di sini saya akan menjelaskan untuk median filtering. Jadi median filtering itu adalah teknik pemrosesan citra yang digunakan untuk menghilangkan noise, terutama salt and pepper noise, yaitu noise yang berbentuk titik hitam ataupun putih. Median filter ini digunakan untuk tidak merusak tepi edge pada objek gambar, sehingga filter ini bekerja dengan cara mengganti nilai pixel pusat dalam sebuah kernel, biasanya menggunakan array dengan bentuk 3x3 atau 5x5 dengan nilai median dari seluruh pixel di dalam array tersebut. Alasan menggunakan median filtering adalah karena metode ini lebih efektif dalam menghaluskan noise sekaligus mempertahankan detail penting seperti batas-batas objek yang biasanya akan menjadi kabur jika menggunakan filter linear. Lanjut. Oke. Untuk processing yang kedua itu ada sharpening filter. Jadi sharpening filter ini adalah teknik pemrosesan citra yang digunakan untuk menonjolkan tepi atau edge dan detail halus pada gambar sehingga tampak lebih jelas atau tajam. Filter ini bekerja dengan memperkuat perubahan intensitas antar pixel, biasanya menggunakan operator seperti Laplacian atau high pass filter yang menyoroti area dengan kontras tinggi. Jadi alasan menggunakan sharpening filter ini adalah untuk meningkatkan ketajaman citra, memperjelas garis dan kontur, serta membantu dalam analisis atau deteksi objek pada gambar yang tampak buram ataupun kurang detail. Lanjut. Untuk processing yang ketiga ini ada threshold atau thresholding. Threshold ini adalah teknik pemrosesan citra yang digunakan untuk mengubah citra ke bentuk biner, yaitu warna hitam dan putih, dengan membandingkan setiap nilai intensitas pixel terhadap suatu nilai ambang atau threshold tertentu. Jika nilai pixel itu lebih besar dari ambang, maka pixel itu diberi nilai 1 atau warna putih. Jika lebih kecil atau sama, maka akan diberi nilai 0 atau hitam. Jadi alasan menggunakan threshold ini adalah untuk memisahkan objek utama dari latar belakangnya itu secara sederhana dan cepat, sehingga sangat berguna dalam segmentasi citra, deteksi tepi, ataupun identifikasi bentuk pada berbagai aplikasi pengolahan citra. Oke, lanjut. Oke, lanjut aja ya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tahapan processing selanjutnya, yaitu tahapan keempat, yaitu ada opening. Jadi opening ini merupakan salah satu proses atau operasi morfologi yang dimana itu gabungan dari erosi dan dilasi. Jadi untuk tahapan dari proses atau operasi opening ini, dimana urutannya itu erosi terlebih dahulu, selanjutnya habis itu dilakukan dilasi. Nah, jadi operasi ini berfungsi untuk menghilangkan objek kecil atau bisa disebut dengan noise, sekaligus mempertahankan bentuk dan ukuran objek utamanya. Nah, jadi alasan kami menggunakan tahapan processing opening ini di tahapan keempat, yaitu karena pada saat selesai atau melakukan threshold tersebut terdapat noise kecil-kecil atau objek kecil-kecil, sehingga kami ingin menghilangkan objek itu untuk menampilkan atau menonjolkan objek utamanya. Next. Oke. Nah, jadi di tahapan selanjutnya atau tahap 5 ini ada closing. Jadi closing ini sama seperti opening sebelumnya, yaitu operasi contoh dari operasi morfologi yang dimana ada dua gabungan, yaitu dilasi diikuti dengan erosi. Nah, jadi closing itu sendiri urutannya itu dilasi terlebih dahulu, baru diikuti dengan erosi. Nah, jadi closing ini menggunakan elemen struktur tertentu atau disebut dengan kernel, sama seperti opening sebelumnya. Jadi closing ini merupakan operasi digunakan untuk menutupi lubang kecil atau bisa disebut dengan celah-celah, sehingga objek utama itu terlihat lebih detail.
Nah, jadi alasan kami menggunakan closing ini karena pada saat operasi sebelumnya yaitu opening itu masih ada celah-celah kecil-kecil sehingga objeknya itu masih terlihat kabut. Jadi kami itu menggunakan closing untuk menutupi celah-celah tersebut. Next. Jadi selanjutnya itu ada tahapan processing erosi. Nah, erosi ini merupakan operasi morfologi yang dimana untuk mengikis atau mengurangi ukuran objek sesuai dengan kernel atau elemen strukturalnya. Nah, jadi di proses ini dimana nanti kalau semisalnya dia sama dengan kernelnya itu maka dia akan dipertahankan dan sisanya itu bakal dihilangkan. Oke, selanjutnya. Nah, tahapan selanjutnya itu ada masking. Jadi masking ini merupakan operasi atau teknik dalam pemrosesan citra digital yang digunakan untuk memilih, menyoroti atau mengvisualisasi bagian tertentu dari citra dengan cara menerapkan sebuah max. Nah, yang berupa citra binar, yaitu nilainya itu 1 atau 0 gitu. Jadi alasan kami menggunakan masking di tahapan terakhir ini karena kami ingin menonjolkan atau memilih area yang bisa dibilang penyakitnya tersebut gitu. Next. Oke. Oke, silakan. Baik, untuk penjelasannya itu sebelum percobaan itu kami menggunakan 2 processing, yaitu processing resize, yaitu mengubah ukuran gambar menjadi ukuran 512 pixel kali 512 pixel, dan juga operasi grayscale. Untuk hasil dari usus normal dapat dilihat pada label normal sesum seperti ini. Untuk gambar usus polips bisa dilihat terdapat gambar di sebelah pojok kiri, terdapat suatu benjolan di dinding ususnya. Untuk gambar colitis ulceratif itu bisa dilihat pada dinding usus itu terdapat bercak-bercak darah ataupun nanah. Untuk hasil analisisnya mungkin bisa di next dulu. Ya, untuk hasil analisis sebelum percobaan itu kami menggunakan 3 modeling, ada random forest, SVM, sama KNN. Jadi untuk random forest sendiri pada training setnya itu mendapatkan hasil akurasi 0,99 atau 99%. Untuk testing setnya itu akurasinya itu meningkat menjadi 1,0 atau akurasinya 100%. Sementara untuk model SVM pada training setnya itu akurasinya itu mencapai 0,95 atau 95%. Untuk testing setnya itu akurasinya menurun menjadi 0,933 atau 93%. Untuk modeling yang ketiga KNN, training setnya itu akurasinya mencapai 0,98 atau 98%. Sementara untuk testing setnya itu hanya mencapai 0,96 atau 96% saja. Sudah. Oke, mungkin bisa dijelasin bagian code-nya mungkin. Oh, untuk kodenya bentar. Oke. Bisa kelihatan share screen? Aman. Bentar dulu. Aman ya. Nah, kelihatan enggak VS Code-nya? Kelihatan. Jadi kan yang saya jelasin tadi itu untuk sebelum processingnya itu kan cuman menggunakan 2 metode pre-processing. Jadi saat membaca datasetnya itu ada terjadi pre-processing. Jadi di sini kan ada proses untuk mengubah gambar menjadi grayscale atau berwarna gray terlebih dahulu. Bisa dilihat menggunakan library CV2. Dan juga untuk metode resize-nya di sini juga kami menggunakan library CV2 dengan ukuran 512
kali 512. Nah, jadi nanti data itu akan di pre-processing untuk menampilkan sehingga muncul tampilan untuk label usus yang normal seperti ini, label usus polip seperti ini, dan untuk label usus ulcerative colitis seperti ini. Begitu tampilannya. Oke, mungkin itu aja yang saya akan tampilkan. Mungkin dilanjutkan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Aan. Oke, selanjutnya adalah percobaan yang pertama. Silakan Didi. Oke, pada bagian percobaan pertama ini kami menggunakan 3 pre-processing, yaitu median filtering, sharpening filtering, dan threshold. Bisa dilihat pada gambar usus normal, dan usus polips menjadi kelihatan hitam putih, jadi lebih dominan warna hitam putihnya. Sama juga pada bagian kolitisi ulceratifnya juga. Oke, sudah. Dalam analisa percobaan satu ini, random forest dan pada data training setnya didapatkan akurasi 0,93, dan pada bagian testing setnya juga kita mendapatkan akurasi 0,53, yaitu lebih dominan pada training setnya. Kemudian pada SVM, pada data training setnya didapatkan akurasi 0,64, dan pada dataset testingnya, data testingnya mendapatkan akurasi 0,55%. Oke, Didi mungkin Kemudian bisa code-nya, mungkin bisa di-share screen. share screen. Nah, ini. Silakan Di. Oke, bisa. Oke. Kami menggunakan library CV2 untuk membaca gambarnya. Kemudian setelah itu kami menggunakan library CV2 juga untuk membuat gambarnya menjadi abu-abu atau gray. Setelah itu ada variabel nama resize, image resize, untuk mengubah ukuran gambar menjadi ukuran 512 kali 512. Setelah itu kemudian di sini ada pre-processing median yang kita jelaskan tadi, di mana akan mengambil gambar dari image citra. Di sini kami menggunakan sort image untuk mensorting gambarnya dari image citra. Kemudian ada fungsi filtering juga yang kita gunakan, di mana di dalamnya ada folder gambar dari image citra serta kernelnya juga.
Setelah itu ada filter, ada variable path di mana sini bawa lagi dulu. Oke, siap. Dan di sini kami melakukan Lanjut. Oke, dilihat outputnya di bawah. Dilihat outputnya di bawah. Gambar menjadi hitam putih atau grayscale. Oke, sekian itu aja mungkin. Oke. Ya, udah. Oke, selanjutnya adalah percobaan 2. Di sini ada beberapa tahapan preprocessing, yaitu yang pertama adalah median filtering, kemudian ada sharpening filtering penggabungan 2, kemudian ada threshold, ada opening dan closing. Dan bisa dilihat juga hasil dari gambar usus normal pada percobaan kedua, kemudian usus polips dan politisi ulceratifnya. Selanjutnya kita akan melakukan hasil analisa percobaan kedua yang menggunakan random forest, SVM, dan KNN. Yang pertama random forest, akurasi dari training setnya adalah 0,933. Setelah dilakukan testing set, hasil akurasinya adalah sebesar 0,5833 atau sebesar 58%. Untuk SVM, training setnya akurasinya 0,654. Setelah dilakukan testing set, akurasinya menjadi 0,616 atau sebesar 61%. Kemudian ada training set dari KNN yang besar akurasinya adalah 0,70, dan setelah itu ada testing set dengan akurasi sebesar 0,56 atau 56%. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit code dari percobaan kedua. Baik, ini untuk code dari percobaan kedua. Yang pertama dilakukannya pre-processing, kemudian pada bagian processing ini yang dilakukan itu pertama ada median, kemudian ada filtering citra. Jadi citra ini menggunakan materi min, median, dan modus sesuai parameter yang diberikan. Kemudian ada juga konvolusi. Jadi fungsi konvo ini yang ada di atas digunakan untuk melakukan konvolusi 2D antara citra dan kernel. Kemudian ada thresholding juga. Di fungsi thresholding ini menerapkan thresholding linear sederhana pada citra. Kemudian ada dilasi, ada fungsi dilasi juga untuk percobaan kedua. Ini untuk melakukan operasi dilasi biner. Kemudian ada erosi untuk menjalankan operasi erosi pada biner di percobaan kedua. Kemudian ada opening, closing, dan masking. Pertama ini ada data processing untuk percobaan kedua. Bisa dilihat gambarnya. Di sini ada untuk yang normal, usus normal, ada usus polips, dan politisi ulceratif. Kemudian dilakukan juga ekstrasi filter. Ini untuk bagian ekstrasi fiturnya, apa
dapat dilihat. Mungkin itu saja dari hasil percobaan kedua. Oke, selanjutnya percobaan ketiga. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan percobaan ketiga. Jadi percobaan ketiga ini kami menggunakan processing sebelumnya dengan menambahkan 2 processing lagi, yaitu LC dan masking. Jadi totalnya itu ada 7. Yang pertama itu ada median filtering, yang kedua adalah sharpening, yang ketiga adalah sort, opening, closing, LC dan masking. Jadi bisa dilihat di sini untuk hasilnya di usus normal, usus polips dan politis ulceratif. Next. Oke. Nah, jadi di analisa percobaan ketiga ini, seperti yang bisa dilihat di sini di training setnya itu kami mendapatkan nilai akurasi sebesar 0,94 atau bisa dibilang 95%. Terus untuk di testing setnya itu kami mendapatkan sekitar 0,65 atau bisa dibilang 65%. Nah, untuk di SVM di sini untuk di training setnya kami mendapatkan 0,67 atau bisa dibilang 67% dan 0,58 atau bisa untuk testing setnya kami mendapatkan akurasi 0,58 atau bisa dibilang 58%. Dan untuk KLN-nya nih bisa dibilang kami mendapatkan di training setnya itu sekitar 0,68 atau bisa dibilang 68% dan di testing setnya kami mendapatkan akurasi sebesar 0,61 atau bisa dibilang 62%. Oke, bisa untuk kodenya. Udah kelihatan belum? Kelihatan. Oke, jadi pertama di sini seperti sebelum-sebelumnya kami mengimport library terlebih dahulu. Terus selanjutnya tuh kami membaca dataset. Jadi karena datasetnya kami simpan itu di folder dataset, sehingga di sini kami bisa dibilang menggunakan dataset script garis miring. Terus di sini kami memproses dataset tersebut dengan menggunakan CV2 untuk membaca gambarnya. Dan di sini kami melakukan proses grayscale terlebih dahulu, terus kemudian menggunakan resize dengan ukuran 512 pixel dikali 512 pixel seperti pada sebelum-sebelumnya. Processing sebelum-sebelumnya. Untuk di preprocessing percobaan ketiga ini kami menggunakan 7 seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Untuk yang pertama itu ada median, yang kedua ada filtering citra, ketiga ada yang ketiga ada threshold, terus dilasi, LC, opening, closing, masking. Nah, jadi untuk di percobaan ketiga ini kami mengambil beberapa operasi sebelumnya dan menambahkan LC dan masking. Kenapa kami menambahkan LC dan masking? Tentu saja pada saat di percobaan kedua kami melihat bahwa masih ada noise kecil-kecil, jadi kami itu menggunakan LC untuk menghilangkan noise tersebut. Dan selanjutnya kami menggunakan operasi masking. Nah, jadi masking ini dimana kami itu ingin menampilkan gambar grayscale yang penyakitnya itu. Jadi di sini bisa dibilang apabila nilai binarnya itu 0 atau gelap itu maka diabaikan, dan nilai apabila dia putih atau nilai 1 atau 255 dia maka diganti dengan channel atau dari masking tersebut atau grayscale tersebut. Nah, di sini merupakan fungsi dari preprocessing. Jadi di sini akan memanggil preprocessing yang sudah diinisialisasi di atas tadi, yaitu median, opening, threshold, opening, closing, LC, dan masking. Terus di sini ada data preprocessing. Nah, jadi di data sini dia bakal memproses atau memanggil fungsi sebelumnya, yaitu fungsi preprocessing. Dan di sini akan menampilkan 10 kali 10 aja. Karena di sini untuk 100 gambar itu terlalu banyak, jadi kami menampilkan 10 kali 10 aja. Oh, mohon maaf 5 kali 2 gitu. Jadi cuma ada 10 gambar gitu. Terus di sini ada normal sesumnya. Jadi bisa dilihat di sini untuk usus normalnya itu, jadi untuk bagian ini, bagian yang ada di sini ini ada bagian kulit yang sehat atau usus yang sehat bisa dibilang. Untuk permukaan yang sehat, jadi bisa dilihat di sini tidak sedikit sekali dilihat ada bercak-bercak hitamnya. Terus
untuk di label polis atau di penyakit polis, ini dia menonjolkan di benjolannya gitu. Jadi polis itu ada penyakit kayak benjolan gitu. Jadi ini benjolan-benjolan ini merupakan penyakit polis. Jadi dia akan menampilkan benjolan-benjolan. Ada ulceratif colitis. Jadi ulceratif colitis ini merupakan penyakit di mana tuh dia ada bercak darah atau bisa disebut dengan luka. Jadi kalau kita lihat di sini, dia itu lebih sedikit yang sehatnya gitu, atau bisa dibilang permukaan yang sehat, lebih banyak permukaan yang terkena darah atau yang luka gitu. Seperti bisa dilihat di gambar pertama ini, dia lebih banyak ke gambar-gambar yang kayak bolong-bolong gitu atau yang celah-celahnya itu banyak. Jadi ini bisa dibilang ini memiliki penyakit ulceratif colitis karena ada luka-lukanya gitu. Terus di sini ada Stasi Fitur menggunakan 045 sama 045, 90 dan 135 derajat. Dan di sini merupakan proses GOCM. Dan oke, di sini saya akan jelaskan lagi untuk hasil dari random forestnya. Untuk di sini tadi kan sempat jelaskan untuk hasilnya itu di training itu 0,95 dan di testing itu 0,65. Nah, kenapa dia dapat bisa menurun? Karena kita lihat di sini bahwa di ulceratif colitis itu dia salah kualifikasi gitu. Jadi bisa dibilang di sini ada 5 yang dianggap sebagai polis, dan di polis juga itu dia malah salah kualifikasi juga di normalnya. Jadi dia menganggap ada 5 yang sama atau mirip dengan normal sesumnya gitu. Selanjutnya ada di SVM. Jadi SVM ini 0,67 untuk trainingnya dan testingnya 0,58. Oh ya, jadi di sebelum percobaan kedua tuh di SVM ini mengalami penurunan, sedangkan di random forest ini mengalami kenaikan. Nah, bisa dilihat juga di sini seperti sebelum lagi ulceratif colitis itu dia salah kualifikasi lagi di polisnya, yaitu sebanyak 6, dan tentu saja di polis juga dia salah kualifikasi di normalnya sebanyak 6 juga. Terus di sini ada yang terakhir itu ada KNN, yang dimana KNN ini mendapatkan training set 0,68 atau sebesar 0,68%, dan testingnya itu sebesar 61%. Jadi ini mengalami kenaikan di percobaan sebelumnya. Dengan ulceratif colitis itu salah mengklasifikasi sebanyak 7 di menganggap polis, dan di polis itu menganggap normal itu sebanyak 6. Dan itu mungkin penjelasan quote dari saya. Saya balikan ke moderator. Oke, terima kasih buat penjelasannya. Oke, selanjutnya silakan Diki. Baik, yang kemudian yaitu kesimpulan, berdasarkan hasil 3 percobaan klasifikasi citra endoskopi usus besar, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini telah berhasil membangun dasar yang kuat untuk pengembangan sistem klasifikasi medis. Setiap percobaan menunjukkan proses pre-processing yang semakin kompleks, mulai dari median filtering dan sharpening pada percobaan pertama, penambahan operasi morfologi pada percobaan kedua, hingga erosi dan masking pada percobaan ketiga. Ekstraksi fitur GLCM yang digunakan juga efektif, berhasil mereduksi fitur dari 28 menjadi 4-5, dan evaluasi menggunakan 3 model random forest, SVM, dan KNN dengan hasil yang relatif konsisten. Kemudian pada bagian kritik, pada percobaan ini masih memiliki keterbatasan yang cukup signifikan. Akurasi tertinggi yang dicapai 65% dengan random forest belum memenuhi standar klinis yang umumnya masyarakat akurasi minimal 80-85%. Masalah overfitting juga muncul, terlihat dari selisih besar antara akurasi data latih 94,58% dan data uji coba 65%, yang menunjukkan bahwa model belum mampu menggeneralisasi dengan baik. Terbatasnya jumlah data hanya 300 citra, penggunaan metode pre-processing dasar, serta ekstraksi fitur yang hanya mengandalkan GLCM turut berkontribusi terhadap hasil yang belum optimal. Pada bagian saran,
Untuk pengembangan selanjutnya dibutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh, penambahan data melalui argumentasi, peningkatan kualitas pre-processing seperti normalisasi histogram dan segmentasi yang lebih baik, serta penggunaan berbagai teknik ekstraksi fitur termasuk morfologi, HOG, LBP, dan deep learning perlu dipertimbangkan. Optimalisasi model juga dapat ditingkatkan dengan hyperparameter tuning, ensemble method, serta validasi silang dan eksternal. Dengan perbaikan tersebut, target akurasi 80-85% yang diperlukan untuk aplikasi medis diharapkan dapat tercapai, sehingga sistem ini dapat digunakan secara nyata dalam mendukung diagnosis dan screening penyakit usus besar secara oke. Sekian dari saya balikan ke moderator. Oke, baik. Mungkin sekian dari presentasi kami kelompok 25. Jika ada kurang-kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.